Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai praktikan semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Robi Janatan dari Laboratorium Struktur dan Perkembangan Hewan, jurusan Biologi Universitas Andalas. Baiklah, sekarang kita akan melaksanakan praktikum histologi hewan. Untuk praktikum histologi hewan ini, kita menggunakan alat dan bahan yang secara umum digunakan. Yang pertama adalah mikroskop, ada preparat permanen yang berisi sayatan histologis dari organ-organ pada hewan, baik itu vertebrata maupun invertebrata. Pada praktikum pengamatan histologi hewan, biasanya kita mengamati preparat permanen tersebut langsung di bawah mikroskop menggunakan mikroskop yang representatif. Namun kali ini kita akan melaksanakan praktikum ini menggunakan laboratorium virtual. Praktikum kali ini kita akan menggunakan laboratorium virtual. Untuk dapat mengakses laboratorium virtualnya, silahkan klik tautan di tampilan layar, yaitu www.histologyguide.org. Setelah masuk ke tampilan laboratorium virtualnya, ada menu slide box. Silahkan diklik slide box. Praktikum kita kali ini yaitu tentang histologi, respirasi, dan sirkulasi. Untuk histologi respirasi, kita masuk ke chapter 17. Silahkan diklik chapter 17. Dan untuk histologi sirkulasi, silahkan masuk ke chapter 9. Pada topik sistem respirasi, kita bisa memilih beberapa objek sesuai yang ada di panduan praktikum. Dan pada asistensi kali ini, silakan dibuka preparat MH110, yaitu merupakan sayatan trachea dan esofagus dengan pewarnaan hematosilin eosin. Lalu buka preparat MHS205, yaitu sayatan paru-paru dengan pewarnaan hematosilin eosin. Laboratorium virtual menampilkan penampakan dari mikroskop secara virtual. Kita bisa lihat di layar, ini merupakan sayatan dari trachea dan esofagus. Bisa kita lihat di sudut kiri bawah, itu merupakan skala. Skala dari preparat ini adalah 5000 mikron. Dan di bawahnya adalah perbesaran. Perbesaran sekarang adalah 0,4 kali. Lalu di sampingnya kita bisa lihat ada perbesaran 4 kali, perbesaran 10 kali, 20 kali, dan 40 kali. Lalu di samping kanannya ada menu zoom out dan ada menu zoom in jika kita ingin melakukan zoom secara manual pada preparat. Dan ini adalah kursor untuk melakukan penggeseran pada sayatan yang ada di layar. Di samping kanan, ini merupakan keterangan dari preparat di mana kita bisa langsung menuju ke struktur yang kita inginkan.
dan penjelasannya dijelaskan di dalam bahasa Inggris. Untuk pertama, kita bisa melihat preparat trachea. Trachea ini berhubungan langsung dengan laring dan paru-paru, di mana trachea merupakan saluran tempat masuk udara, yaitu pada lumen. Dan kita bisa lihat ada beberapa lapisan dari trachea, yaitu ada lapisan epitel, lapisan lamina propria, lalu ada lapisan otot, dan lapisan adventitia. Untuk yang pertama, kita bisa melihat epitelnya. Jika kita ingin langsung menuju ke epitel dari trachea, kita bisa klik bagian kanan, atau kita bisa mencari secara manual dengan melakukan zoom in atau menambah perbesaran. Kita coba dengan mengklik bagian kanan untuk langsung menuju ke epitel dari trachea. Kita bisa lihat ini merupakan lapisan epitel pada trachea. Lapisan epitel trachea ini disusun oleh pseudostratified columnar epithelium. Dan epitel ini juga mempunyai silia dan sel-sel goblet. Silia dari epitel ini itu mempunyai panjang 5 hingga 7 mikron yang terdapat pada permukaan dari epitel. Lalu ada sel-sel goblet. Sel-sel goblet berfungsi untuk mensekresikan mukosa, dan ada basement membran atau membran dasar. Di bawah epitelium, kita bisa melihat lapisan lamina propria. Lapisan lamina propria itu merupakan jaringan ikat yang mendukung lapisan epitel. Pada lapisan ini merupakan lapisan lamina propria. Pada lapisan lamina propria itu terdapat kelenjar seromukosa. Kelenjar seromukosa ini terlihat pada bagian yang berwarna gelap atau berwarna kebiruan. Kelenjar seromukosa ini berfungsi untuk menambah kelembaban dan untuk menangkap kontaminan-kontaminan yang masuk ke dalam trachea. Udara yang masuk ke dalam saluran pernafasan nanti akan dilembabkan oleh kelenjar seromukosa, dan kontaminan-kontaminan yang masuk seperti debu, kuman, dan lain sebagainya di udara yang kita hirup itu juga akan ditangkap oleh kelenjar seromukosa. Dan lalu di lapisan bawahnya kita bisa melihat lapisan atau tulang rawan. Trachea ini mempunyai tulang rawan yang berfungsi untuk menyokong agar salurannya tetap kokoh dan kuat. Tulang rawan pada trachea itu merupakan tulang rawan hialin. Pada preparat kita bisa lihat itu berwarna gelap atau biru kehitaman yang membentuk
seperti huruf C, dan kita bisa lihat bagaimana tulang rawan ini disusun. Dan setelah itu, yang menyusun dari trakea adalah otot trakea. Otot trakea itu tersusun oleh jaringan otot polos yang membungkus trakea, dan yang terakhir adalah lapisan adventitia, di mana lapisan adventitia disusun oleh jaringan ikat. Pada slide kita bisa lihat ini merupakan lapisan jaringan ikat yang merupakan lapisan adventitia dari trakea. Dan ini di bawahnya ini merupakan esofagus, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya di histologi sistem pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke preparat MHS205, di mana preparat tersebut adalah sayatan dari paru-paru. Di slide kita bisa lihat ini merupakan sayatan paru-paru. Pada slide kita bisa menemukan bronchiolus, namun tidak terlihat di dalam slide ini. Lalu ada terminal bronchiolus. Yang tidak terlihat di slide ini adalah bronchiolus primer, dan yang terlihat hanya bronchiolus terminal. Bisa kita lihat pada bronchiolus terminal itu terdapat beberapa substansi. Yang pertama adalah epitelium yang berwarna gelap, lalu ada sel clara, dan lalu ada lapisan otot polos. Selanjutnya ada bronchiolus respiratory. Lapisan penyusunnya itu juga terdiri dari epitel dan lapisan otot polos. Dan kita bisa melihat kantung alveolus. Kantung alveolus ini terhubung ke saluran alveolus. Kita bisa dilihat di tampilan, ini merupakan saluran alveolus, dan ujung-ujung dari saluran alveolus ini merupakan kantung-kantung alveolus yang bulat-bulat seperti ini. Pada tampilan ini merupakan kantung-kantung dari alveolus. Lalu ada alveoli. Alveoli itu disusun oleh epitel dan disusun oleh makrofag, atau juga disebut dengan sel das atau das cell. Bisa kita lihat dengan mengklik pagar 1.
Pada alveoli, selain terdapat epitelium, kita juga bisa menemukan makrofag dan juga ada kapiler-kapiler darah yang bisa terlihat di slide dan jaringan otot polos. Selanjutnya, kita masuk ke sistem sirkulasi. Pada sistem sirkulasi, kita bisa melihat ada histologi jantung dengan mengakses preparat MH07 dengan pewarnaan hematosilin eosin. Untuk preparat jantung, di sini ada beberapa bagian yang terlihat pada preparatnya, yaitu ada otot jantung, ada saluran peredaran darah, yaitu terdiri dari tricuspidalis, lalu aorta, lalu ada serat Purkinje. Untuk sirkulasi darah, itu ada arteri dan lalu ada vena. Pada asistensi kali ini, kita akan mencoba membahas tentang arteri dan vena pada preparat MH061062 dengan pewarnaan hematosilin eosin Verhoeven. Untuk pertama kali, kita akan masuk ke jantung. Pada sayatan kali ini, kita bisa lihat ada bagian dari atrium kanan ini, lalu bagian ventrikel kanan yang disusun oleh epikardium pada bagian luar dan otot jantung. Lalu ada katup tricuspidalis yang disusun oleh endotelium, jaringan ikat, dan avaskular. Lalu ada bagian arteri koroner kanan. Ini merupakan bagian dari atrium kanan. Pada atrium kanan ini kita bisa menemukan arteri koroner kanan. Yang bulat ini adalah arteri koroner kanan. Demikianlah praktikum kita di laboratorium virtual kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.